Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Setelah selesai membaca doa, kalian buka halaman 158. Di sana ada teks mengenai pantaiku bersih. Pada gambar dan teks tersebut menjelaskan Anton dan temannya berangkat ke sekolah berjalan kaki karena jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat, sehingga mereka melewati pantai yang terletak di dekat rumahnya. Ternyata di sepanjang pantai Anton melihat banyak sekali sampah yang berserakan, terutama sampah plastik yang membahayakan hewan laut ya anak-anak. Nah, karena Anton tidak mau sampah tersebut mengotori lingkungan sekitar pantai, maka saat pelajaran olahraga, Anton dan teman-teman membersihkan sampah tersebut ya dengan cara memungut sampah-sampah plastik di sepanjang pantai di dekat sekolah. Nah, dari cerita teks tersebut ditemukan suatu masalah dan penyelesaiannya. Adapun masalahnya, banyak sampah berserakan di sepanjang pantai, terutama sampah plastik. Dan cara penyelesaiannya, Anton dan teman-teman membersihkan sampah di sepanjang pantai dengan cara memungut sampah-sampah plastik tersebut supaya di sepanjang pantai menjadi bersih, tidak ada lagi sampah yang berserakan. Apa yang sudah dilakukan oleh Anton dan teman-temannya merupakan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya anak-anak. Nah, adapun hak yang mereka dapatkan, lingkungannya menjadi bersih. Nah, selain itu ada lagi banyak kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menjaga lingkungan agar nyaman. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghormati perbedaan antar umat beragama. Nah, selain kewajiban, ada juga hak kita sebagai warga negara, yaitu mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kedua, mendapat tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, dari permasalahan sebagai warga negara, ada pun masalah dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai warga negara anak-anak. Ya, masalahnya adalah banyak warga yang masih kurang menyadari mengenai kebersihan lingkungan. Ada juga masih banyak warga yang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu dengan cara sebagai warga negara untuk rajin membersihkan sampah di sekitarnya, membuang sampah di tempat sampah atau tempat yang sudah disediakan. Itulah beberapa hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, pada saat si Anton memungut sampah, Anton melihat banyak perahu yang terbuat dari kertas, sehingga Anton terinspirasi untuk membuat perahu dari kertas. Bagaimana caranya? Nanti kalian lihat sendiri di buku paket kalian di halaman 161. Silakan baca nak ya. Kita lanjutkan di halaman 162. Di sini ada soal lingkungan pantai di dekat rumah Anton akan ditanami pohon bakau. Dinas Kelautan memberikan bibit pohon bakau pada seluruh warga kelurahan. Ada 10 kelurahan di daerah Anton. Nah, coba hitung berapakah bibit pohon bakau yang disiapkan Dinas Kelautan. Berapa banyak bibit pohon bakau yang diterima tiap kelurahan. Yang sudah diketahui itu adalah 10 kelurahan. Angka itu adalah jumlah kelurahannya. Yang belum diketahui adalah jumlah bibit sama jumlah bibit tiap kelurahan. Nah, dari sini didapat jumlah bibit belum diketahui dibagi dengan bibit tiap kelurahan. Hasilnya yang sudah ditentukan adalah jumlah kelurahannya ada 10. Nah, ada pun cara penyelesaiannya. Poin yang pertama, tentukan jumlah bibit. Nah, jumlah tersebut harus diwakili angka yang dapat atau bisa dibagi dengan 10. Cari perkalian berapa yang nanti hasilnya bisa yang hasilnya nanti habis dibagi dengan 10. Yang kedua, tentukan bibit tiap kelurahan dengan cara jumlah bibit dibagi dengan jumlah kelurahan. Nah, misalkan di sini ada perkalian yang nanti hasilnya ada 10. Biasanya jumlah bibit itu anak-anak lebih besar nak ya dengan yang dibagi. Jadi sini ada pembagi dan ini yang dibagi.
Nah, pembaginya kita misalkan kita ambil nilai yang lebih besar, yaitu 20. 10 juga boleh, tapi nanti kita lihat 10 dibagi berapa yang hasilnya 10. Nah, Ibu misalkan di sini adalah 20. 20 dibagi berapa biar hasilnya 10. Nah, kita lihat perkalian 10 yang hasilnya adalah 20. Ternyata 10 dikali 2 didapat dari mana? Nah, kita misalkan oret-oretan anak-anak ya. Kita buat hasilnya tadi adalah 10. 10 kita buat perkalian dari 1 adalah 10. 10 dikali 2 20. 10 dikali 3 adalah 30 dan seterusnya. Nah, bisa nak ternyata kalau kita lihat 20 dibagi 1 nanti hasilnya 10. Kalau 20 dibagi 2 nanti hasilnya 10 dan seterusnya. Kita misalkan di sini adalah 20. Jadi 20 dibagi berapa biar hasilnya 10? Iya, 20 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 20. Didapat, jadi hasilnya jumlah bibit adalah 20, bibit tiap kelurahan adalah 2. Sama halnya seperti di halaman 163. Nah, di sini disuruh membuat beberapa kemungkinan. Di sini ada 5 soal yang angkanya belum diketahui. Jadi kita lihat jumlah kelurahannya masih kosong. Nah, misalkan anak-anak di sini jumlah kelurahannya Ibu misalkan 5 atau kalian ingin 10 juga atau 20 atau berapa terserah, tapi dia harus sama. Dari soal nomor 1 sampai 5 hasil dari jumlah kelurahan harus sama. Nah, misalkan Ibu buat di sini 20 saja biar enak ya. Nah, ingat tadi kita cari dulu, coba di sini 20 dikali 1 hasilnya 20. 20 dikali 2 hasilnya 40 dan seterusnya. Oh, kita misalkan ambil yang 40 saja. Nah, biasanya untuk jumlah bibit itu lebih besar kata Ibu tadi ya. Kita letakkan di sini jumlah bibitnya 40. Kita lihat dibagi berapa biar hasilnya 20. Ternyata di sini 20 dikali 2 hasilnya 40. Iya, jadi 40 dibagi 2 hasilnya 20. Maka di sini kita tulis 2. Didapat deh jumlah bibitnya 40, bibit tiap kelurahan 2 dan jumlah kelurahannya 20. Dan bisa kalian lakukan sampai nomor 5. Dengan hasil kemungkinan untuk jumlah bibit dan bibit tiap kelurahan harus berbeda, kecuali hasil dari jumlah kelurahannya, nak ya. Selanjutnya kita lanjutkan di pembelajaran 2 di halaman 166. Nah, di sini ada teks mengenai Ratna sakit perut. Dari teks ini nanti bisa kalian temukan mengenai kewajiban dan hak serta masalah dan cara penyelesaiannya. Nah, jangan lupa harus dibaca di rumah ya. Setelah kalian membaca teks Ratna sakit perut, di sana menjelaskan ternyata Ratna kurang menjaga kesehatannya anak-anak. Nah, jadi menjaga kesehatan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya. Nah, untuk menjaga kesehatan kita harus menjaga pola makan, yaitu dengan cara membeli makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang bebas dari pengawet, pewarna, pemanis buatan, penyedap rasa, dan pengental. Nah, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya, di video Bu Mita mengenai makanan yang sehat. Iya, makanan yang sehat itu ciri-cirinya dia tertutup rapat, bersih, makanannya juga harus bergizi, yaitu mengandung protein, karbohidrat, vitamin, jadi tidak sembarangan biar tidak sakit perut. Ibu beritahu mengenai makanan yang kurang sehat dan tidak sehat. Nah, contoh makanan yang sehat itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, bisa juga lauk pauk. Nah, adapun makanan yang tidak sehat seperti mie goreng atau mie instan, permen, coklat, gorengan yang mengandung lemak-lemak. Nah, supaya kita tidak mengalami sakit, kita harus menjaga kesehatan kita anak-anak ya. Selanjutnya kita buka di halaman 172 di pembelajaran 3. Nah, di sini ada tes mengenai melihat keindahan pantai. Nah, jika lingkungan kita bersih, terus pantainya bersih, maka kita akan merasa nyaman anak-anak. Udaranya sejuk, asri,
dan kita tidak mudah terkena penyakit. Dari teks tersebut bisa kita temukan kalimat sarannya. Nah, pada kalimat saran dalam sebuah teks, jika tidak ada kata sebaiknya ataupun seharusnya, kalian jangan bingung anak-anak. Kita lihat dulu mana yang merupakan atau termasuk kalimat saran. Kalaupun tidak ada kata sebaiknya atau seharusnya, tinggal kita tambahkan saja. Nah, di sini sudah kita temukan di paragraf kedua yang Ibu garis. Di situ ada kata Pak Lurah memberi pesan agar kita selalu menjaga lingkungan, tidak merusak hutan bakau yang ditanam dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari sini kita lihat dari kalimat tersebut merupakan atau termasuk kalimat saran. Tinggal kita tambahkan sebaiknya kita selalu menjaga lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya tidak merusak hutan bakau yang ditanam. Dan yang ketiga, sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalimat saran itu sudah dijelaskan di sebelumnya. Dia contohnya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau juga bisa hendaknya. Baiklah, kita lanjutkan di halaman 175. Di sini ada soal cerita mengenai kemungkinan angka yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini katanya Pak Lurah bekerja sama dengan Dinas Perkebunan mendatangkan bibit pohon untuk ditanam. Ada 10 RT di wilayah tersebut. Masing-masing RT mendapatkan bibit yang sama. Cobalah membuat kemungkinan berapa jumlah bibit di kelurahan dan berapa jumlah bibit yang diterima masing-masing RT. Dari soal tersebut ditentukan ternyata yang sudah diketahui adalah jumlah RT-nya 10. Nah, banyak bibit di kelurahan belum diketahui dan banyak bibit di tiap RT juga belum diketahui. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita misalkan dulu hasil ini kita buat perkalian dulu anak-anak. 10 kali 1, 10 kali 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat misalkan Ibu ambil adalah 10 dikali 4 yaitu 40. Nanti kita lihat di soalnya ya 40 hasilnya kita tulis di banyak bibit di kelurahan. Buat 10 kali 4 sama dengan 40. 10-nya itu adalah banyak bibit di kelurahan. Mengapa? Karena nanti kan dibagi biar hasilnya adalah 10. Nah, ternyata banyak bibit di tiap RT adalah 4. Hasilnya adalah 10. Maka di sini kita tulis 4. Maka 40 dibagi 4 adalah 10. Bisa kalian lakukan sampai nomor 5 dan hasilnya pun harus sama. Sudah ditentukan 10. Sama caranya di halaman 176. Di sini untuk jumlah RT dia belum diketahui. Jadi kalian tentukan dulu anak-anak. Nah, untuk jumlah RT harus sama. Misalkan di sini 30, di sini juga harus 30 sampai nomor 5. Tinggal kalian buat berapa kemungkinan untuk angka yang berbeda. Nanti hasilnya adalah 30. Baiklah anak-anak, video pembelajaran hari ini semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang sudah dipelajari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.